Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, oleh karena Engkau telah memberikan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan yang memberkati firman-Mu dan menolong kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada saat ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita rencanakan di depan. Seorang ayah atau seorang ibu akan senantiasa berjuang untuk anak-anaknya. Dia menyediakan apapun yang diperlukan untuk anak-anaknya di masa depan, mulai dari kebutuhannya, mulai dari kehidupannya. Dengan demikian, dia merancangkan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya. Seorang anak kecil tidak pernah memusingkan apa yang akan dia makan, apa yang dia minum, apa yang akan dia pakai setiap hari. Karena dia tahu selama orang tuanya masih ada, selama orang tuanya masih hidup, semuanya akan dipenuhinya. Kita tidak pernah melihat anak kecil stres oleh karena kekhawatirannya tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi sering sekali karena kita sudah diajarkan banyak hal di dalam dunia ini, maka terjadilah kekhawatiran-kekhawatiran di masa yang akan datang. Itu adalah oleh karena kita berada di dalam dunia yang berdosa ini, di dalam kebenaran yang tidak benar-benar kebenaran. Akhirnya kita menggunakan apa yang menurut kita baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memang diajarkan untuk hidup mandiri, tetapi kita harus memahami bahwa keberadaan kita di dunia ini tidak secara kebetulan. Ada Tuhan yang menempatkan kita di dunia ini. Ada Tuhan yang berotoritas akan segala sesuatu. Inilah perbedaan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dengan orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Konteks nats pada saat ini adalah pemeliharaan Tuhannya Israel, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dialah yang akan memelihara umatnya. Sejarah orang Israel mencatat bagaimana orang Israel dipelihara oleh Tuhan sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan melewatkan mereka dari Laut Teberau, dan itu tercatat di dalam sejarah manusia dan sejarah penggalian-penggalian arkeolog. Kita juga melihat bagaimana di dalam Alkitab Tuhan menurunkan makanan atas mereka. Bapak Ibu, terlebih lagi ketika Yesus diberikan kepada kita adalah bagaimana supaya kita ini bisa dilepaskan dari kuasa dosa. Yesus yang telah diberikan Bapa kepada kita sebagai bukti kasih-Nya, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan Israel yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan kekhawatiran kita, Bapak Ibu, kekhawatiran tentang apapun di masa yang akan datang. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Dia yang memelihara kita. Inilah kunci bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Aku dipelihara oleh Tuhan, aku dipelihara oleh Bapakku yang di sorga, dan tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Terkadang orang benar juga bisa mengalami goncangan dalam hidupnya, seperti Ayub, seperti Daud, seperti Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Tuhan yang memelihara iman mereka. Inilah yang menjadi sukacita bagi kita. Mari menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan pikiran kita. Kita berjuang bersama Tuhan. Kita tidak meletakkan semua beban itu di pundak kita, di dalam diri kita. Tetapi kita mempunyai Allah yang hidup. Karena Tuhan kita adalah Allah pencipta sekaligus pemelihara. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami,
semakin mengenal Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.